Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ma ba'du. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini pertemuan yang kedua. Sampai mana terakhir kemarin kita membahas tentang BPUPKI. Jepang menguasai Indonesia mulai kapan? Kapan? Jepang mulai menguasai Indonesia. Ada yang tahu? Hah? Tanggal berapa? Tanggal 8 Maret tahun 1942. Terus semboyannya apa aja yang dibawa oleh Jepang? Semboyan yang digaungkan oleh Jepang untuk Indonesia apa aja? Ditutup bukunya ya. Terus Jepang mengumumkan akan dibentuknya suatu badan yang membantu mengenai kemerdekaan Indonesia. Tanggal berapa diumumkannya? Tanggal diumumkannya, tutup bukunya. Tanggal berapa? 1 Maret. Yakin? Ada yang lain? 1 Maret. Ada yang lain? Yakin dengan itu? Jadi tanggal 1 Maret diumumkannya, terus dibentuk atau direalisasikannya badan tersebut 29 April tahun. Namanya apa? Nama lainnya? Tugasnya untuk menyelidiki usaha-usaha atau usaha-usaha apa? Persiapan untuk apa dibentuknya BPUPKI oleh Jepang? Ada yang tahu alasannya? Kan 1942 baru menguasai
Indonesia kan, Jepang? Ya enggak? Tiba-tiba 3 tahun kemudian dia mengumumkan dan merealisasikan adanya BPUPKI. Alasannya ada yang tahu? Hah? Supaya tidak teralihkan oleh Belanda atau sekutu lainnya. Ada lagi yang lainnya? Ya, untuk mendapatkan bantuan dari Indonesia. Karena Jepang kan sudah istilahnya terdesak. Kan dia ikut namanya peperangan. Ada perang dunia 1, 2. Pernah mendengar yang Jepang menyerang pelabuhan apa namanya tuh? Nah, itu yang menyerang siapa? Menyerang pelabuhan tersebut negara apa? Miliknya Amerika, diserang oleh Jepang. Itu salah satunya. Makanya kan tiba-tiba dibalas oleh sekutu. Di mana di bomnya? Nah, itu makanya terdesak kan, takut diambil beberapa wilayahnya. Makanya kan untuk menarik simpati dibentukkan namanya BPUPKI. Terus diketuai oleh siapa? Diketuai oleh DR KRT diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat. Terus dia memiliki 2 wakil dari Jepang sama dari Indonesia. Dari Jepang ada yang tahu, masih ingat namanya? Sama dari Indonesia. Ichi apa? Chibangase. Gitu ya. Yusio sama RP Suroso bukan? Terus dari Jepang perwakilannya berapa orang anggotanya? 7 orang. Dari Indonesia 60. Ada pertanyaan? Paham? Ini secara umum mengenai BPUPKI.
Silakan dibuka bukunya halaman 5. Halaman 5. BPUPKI mengadakan sidang resmi dan tidak resmi. Sidang resmi berapa kali? Ada 2 kali. Jadi di halaman 6 dijelaskan Ketua BPUPKI pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara atau pandangan. Tahu dasar negara itu apa? Penjelasan dari dasar negara. Halaman 5. Dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Jadi beberapa negara memiliki namanya dasar negara. Sidang pertama tanggal berapa? 29 Mei sampai 1 Juni. Membahas tentang apa tadi? Dasar negara. Sidang kedua 10 sampai membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Itu merupakan sidang 1 dan 2, yaitu sidang yang resmi. Jadi di antara 2 ini ada pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses. Apa itu masa reses? Masa istirahat dari sidang. Jadi di antara 2 sidang tanggal ini adanya masa reses. Dan membahas mengenai rancangan pembukaan. Jadi sebelum adanya yang kedua ini, kan ini rancangan UUD. Nah, sebelum itu harus ada rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Di mana dipimpin oleh siapa? Anggota BPUPKI. Siapa? Insinyur Soekarno dipimpin. Di mana tempatnya? Chow Sang In. Sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila.
Itu merupakan sejarah dari pembentukan BPUPKI. Sekarang kita ke halaman 5, yaitu perumusan dasar negara. Nah, dijelaskan tadi kan di sidang pertama ketua menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukannya suatu negara. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Jadi di tanggal 29, ada yang tahu siapa yang mengemukakannya? Siapa? Muhammad Yamin. Apa saja yang diusulkan oleh beliau? Berapa? Ada 5. Setelah tanggal 29 ada tanggal 31. Siapa? Supomo. Apa saja? Keadilan rakyat. Dan terakhir di sidang pertama tanggal 1 Juni. Siapa? Insinyur Soekarno. Apa saja yang beliau usulkan? Iya. Setelah beliau mengusulkan, terus di halaman 8, Insinyur Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Apa artinya dari segi bahasa Pancasila? Panca dan sila. Panca 5, sila dasar atau asas. Ada pertanyaan? Sudah paham mengenai pembentukan BPUPKI dan sidangnya? Adam Zaim, Ahmad Irwansyah, Dio Pramudia Asdi, Fatur Rahim, Habibi Zaki Albani, Muhammad Akbar Dwi Cahyo, Muhammad Akila Arkananta Baguskoro, Muhammad Ardan Mahendra. Sakit kah? Muhammad Ashifa Elham, Muhammad Padri Marzuka Gani, Muhammad Farid Rizky Alfandi, Muhammad Khairi Ridho, Muhammad Rafi Andika, Muhammad Rayhan Akram Ramadan, Muhammad Sultan Rozan, Syamsi Al-Fajr, Rapli Akbar Maulana, Rendra,
Baruna Alamsyah. Rifki Andika Hafid. Syafiq Abimanyu. Kita lanjutkan. Di halaman 8, pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk apa? Iya, panitia kecil. Membentuk panitia kecil yang bertugas untuk tugasnya apa untuk panitia kecil? Iya, untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut atau lebih tepatnya mengumpulkan dan memeriksa beberapa usulannya, usulan para anggota. Usulan para anggota apa? Iya. Anggota BPUPKI. Panitia kecil ini beranggotakan berapa orang? Berapa orang? Berapa orang? Yakin? Panitia kecil beranggotakan 8 orang. 8 ya? Panitia kecil beranggotakan 8 orang yang dipimpin siapa panitia kecil ini? Insinyur Soekarno. Anggotanya berapa orang? 8 ya? 8 enggak? Dengan anggota Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Kartohadi Kusumo, Hamaramis, Otto Iskandar Muda, Os Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Atta itu berapa? 8
8. Anggotanya berarti berapa jumlahnya? 8. Anggotanya ada 8. Disebutkan. Sesudah sidang Cosangiin, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut. Nah, di sini dijelaskan sesudah sidang Cosangiin, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI. Ini merupakan sidang resmi atau tidak resmi? Ya, sidang tidak resmi yang di masa reses tadi. Terus membentuk lagi panitia kecil. Satu panitia kecil yang terdiri atas anggota Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin Amramis, dan seterusnya. Panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal dengan sebutan Panitia 9. Apa tugas dari Panitia 9 di halaman 9? Kenapa? Jadi Panitia 9 tadi apa tugasnya? Tentang rancangan pembukaan hukum dasar dalam kurung Undang-Undang Dasar. Nah, kalau panitia kecil tadi mengumpulkan dan memeriksa usulan para anggota, berarti banyak kan usulannya? Dijelaskan di halaman 8, sedangkan di panitia 9 bedanya mereka membahas tentang rancangan pembukaan hukum dasar, Undang-Undang Dasar. Setelah rapat yang cukup alot, disepakati rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam rancangan Muqaddimah Hukum Dasar. Naskah ini memiliki banyak persamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di halaman 10, naskah Muqaddimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Selanjutnya, naskah Muqaddimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, Muqaddimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat, nah jadi di halaman 9 dan 10 yang bergaris miring itu isi dari Piagam Jakarta. Jadi terdapat rumusan dasar negara, bisa dibaca hampir sama. Terus di halaman 11, rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ada tahu latar belakangnya kenapa diubah sila pertama? Karena iya. Dijelaskan di halaman 11 di paragraf kedua, latar belakang perubahan sila pertama menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Ofsir Kaigun Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik
dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, Mr. Kasman Singodimujo, dan Mr. Teku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan. Supaya tidak terpecah sebagai bangsa, tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dengan menggantikannya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu merupakan penjelasan mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ini dijelaskannya perumusannya, belum penetapannya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas penempatan Pancasila sebagai dasar negara. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan nanti dijawab halaman 12. Kalau di situ muat nggak ya? Ada buku khususnya nggak? Di buku catatannya aja ya kerjakan. Di buku catatan saja dah. Halaman 12. Tabel 1.1 perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Silakan dikerjakan nanti saja. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.